warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf pada Bapak mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta ingin mewawancarai tentang toleransi antar agama. Langsung pertanyaan aja Bapak. Ya, Jadi pernahkah Bapak berinteraksi dekat dengan pemeluk agama lain, kayak misalnya kayak pendeta atau lain sebagainya gitu Bapak? Kalau untuk pemeluk agama dalam arti secara umum, bukan tokoh-tokoh agama, beberapa momen saya memang sempat berinteraksi. Bahkan ya kalau dibilang dekat ya dekat karena interaksi langsung, tapi bukan para pemuka agamanya. Jadi ya pemeluk agama Kristen pernah, Buddha juga pernah, tapi itu dalam batas interaksi. Dan bisa saya ceritakan itu hal-hal itu terjadi di ruang-ruang publik. Sebagai contoh misalnya kita pernah satu rumah sakit sama-sama menunggu keluarga kita, tapi beliaunya non muslim Kristen waktu itu, ya interaksinya juga yang terlihat itu ya dia tidak begitu membahas masalah perbedaan agama. Bahkan ketika saya harus sholat pun ya tidak ada pandangan negatif atau apa, enggak ya. Bahkan kayak mempersilahkan. Bahkan pernah saya itu mengalami seperti itu. Nah kalau ingat ke sholat ini lupa udah masuk waktu zuhur kayak gitu. Itu contoh-contoh gitu. Tapi kalau secara intens dalam lingkup acara keagamaan tertentu kemudian saya harus hadir, saya belum pernah. Jadi kalau dibilang gitu, ruangnya ruang lingkup bukan keagamaan, masih umum kayak di rumah sakit. Kemudian juga pernah dalam perjalanan ke Semarang itu satu bis itu jejeran lengguh itu loh, satu kursi, satu deret itu ada yang beragama Kristen, tapi juga ya seperti itulah. Nilai apa ya Pak, dalam agama yang paling kuat untuk mendukung toleransi? Sebenarnya kalau agama kita, agama Islam, maupun ada wong NU kan, itu sangat toleran. Karena kalau rekan-rekan pernah mendengar bahwa dalam NU ukhuwah Nahdliyah itu ada mencakup ukhuwah Basyariah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah kan. Kalau Basyariah itu lebih kompleks karena kerukunan sesama manusia. Tidak pandang agama, anggar padha-padha menungso, ono kesamaan aku ki yo menungso, kae ki yo menungso, kan tetap kita harus rukun, maka tetap ada ukhuwah Basyariah. Kemudian kalau ukhuwah Watoniyah itu lebih ke kebangsaan, tanah air. Dan termasuk nilai cinta tanah air itu juga otomatis kita juga harus bersinggungan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, karena di negara kita ini yang agama yang benar-benar dilindungi pun bukan hanya Islam. Gitu. Jadi ya kalau nilai-nilai yang mendorong ke toleransi itu sudah cukup kuat di agama kita, terutama karena saya sendiri ya Nahdliyin, jadi cukup mendapatkan dorongan dari nilai-nilai tadi. Kayak kalau atur ke ukhuwah Basyariah itu kan sifatnya kompleks. Sebagai contoh misalnya hal yang berbau sosial, apakah kita harus memandang iki agamanya apa gitu misalnya, atau jenengan yang ngalami kecelakaan atau macet motormu misalnya, kemudian ada yang membantu, apakah harus mensyaratkan sing untuk nulungi aku sing kode-kode Islam? Harus ditanya dulu, kan nulungi aku Islam boleh kan? Enggak. Nah itu masalah Basyariah itu lebih kompleks, lebih luas, tidak memandang agama, atau malah harus tulung wis ora butuh urgen, wis emergen kudu ditulung dadak takoni. Lah sampean kuwi kok tiba iki wong NU bodoh misalnya, kan enggak. Jadi tetap harus ada toleransi. Nanti nek podo-podo wong Indonesia ya tetap harus ada tercipta toleransi. Karena awake dhewe wong podo-podo Indonesia ya masih yo sampean Buddha, aku Islam ya ada ruang-ruang yang bisa tetap menyatukan kita. Tapi nilai yang sebenarnya kuat sebenarnya di Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Itu penafsirannya justru saya menangkap itulah toleransi. Bukan kok masa bodoh, aku ya agamamu aku, bukan. Lakum dinukum, kamu beragamalah dengan agamamu. Berarti kita menghormati kan? Menghormati, melindungi, mempersilahkan kan gitu. Sementara saya juga tak beragama dengan agama. Jadi nek aku poso, saya tidak perlu memaksa kamu untuk ikut puasa, tapi cukup pemakluman bahwa kita itu orang puasa. Nah, itu masalah warung buka ya enggak apa-apa, memang mereka cari nafkahnya di warung itu. Tapi kan menjaga itu sudah ada batas-batas yang walaupun tidak bisa distandarisasi, tapi kan ada pemakluman bahwa ini sampean itu agama, maka itu akan terjalin. Kalau kita berangkat dari tadi loh, ada ukhuwah Basyariah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Islamiyah itu tadi. Yang ketiga, Bapak, apakah pemerintah saat ini sudah cukup adil dalam melindungi semua pemeluk agama? Kalau yang kita tangkap di lingkungan kita itu sudah cukup adil, tidak ada diskriminasi, semua diberi ruang, semua diberi ruang. Cuma kita juga harus realistis. Maksud saya realistis itu
ketika dalam satu wilayah yang notabene memang apa namanya, di lingkungan itu adalah pemeluk mayoritas Kristen, kemudian ada minoritas hanya beberapa rumah atau beberapa orang Islam, kalau memaksakan mau mendirikan masjid kan ya lucu. Itu kita juga bicara realitas, itu bukan diskriminasi menurut saya. Mungkin kalau di tempat kita karena banyak mayoritas orang Islam, jadi bahkan satu gang ada musola, masjid jamiknya satu kampung, nanti beda kampung sudah ada masjid jamiknya lagi, musolanya. Ayo kita istilahnya kadang setiap gang ya, Anda menemukan seperti itu kan? Di sini ada musola, di sana ada musola. Ya nggak apa-apa karena mayoritas. Kalau di tempat mayoritas kemudian dipaksakan untuk berdiri gereja misalnya, yang notabene wargane Kristen Yorano, pasti yang mayoritas itu akan tersinggung juga. Bagaimana kondisi toleransi antar umat beragama di lingkungan Bapak saat ini? Nah, ini makanya saya tadi mencontohkan kalau berhubungan dengan non-muslim itu biasanya di tempat-tempat umum. Nah mungkin Mas Zidan juga tahu, kita itu orang Islam semua, bahkan Mensewu. Zidan ini pasti ingat, ada masih kecil, ada anjing masuk kampung kita pasti akan dibunuh. Nah, Mas Zidan, itu pasti dibilang tidak toleran karena ya memang seperti itu. Karena kita orang Islam kabeh. Ya, jadi mungkin untuk di dalam kampung saya tidak bisa digeneralisir dengan di tempat yang sifatnya umum. Tapi secara umum kalau kondisi sekarang itu sudah lingkungan kita sudah sangat toleran. Bahkan beberapa pondok pesantren di lingkungan kita itu kedatangan tamu-tamu yang notabene non-muslim. Pernah dulu yang di sini itu aku udah beberapa tahun yang lalu di pondok ini ada program dari TV swasta apa loh, MC-nya wong gondrong itu kan. Ya beberapa kan ya non-muslim juga kan yang masuk sini. Tapi tetap menerima, mereka tetap menerima. Bahkan kalau dengan lebih intens cari info itu mungkin termasuk pondok Salafiyah itu sudah welcome mau kedatangan kayak guru tamu, mau guest teaching atau semacamnya, yaitu tidak harus orang Islam. Ya secara umum ya sangat toleran lah warga kita. Akan disampaikan oleh Mas. Bapak, bagaimana peran tokoh agama, misalnya Islam, di lingkungan Bapak dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya tokohnya itu harus jadi ujung tombak. Kalau tokohnya provokatif ya udah, pengikutnya ya otomatis terprovokasi. Orang tokohnya itu sudah meredam untuk damai saja, kadang arus bawahnya masih terjadi gesekan. Nah saya harap semua bukan hanya Islam itu masalah toleransi itu jadi hal yang dikedepankan. Terlepas lingkungan ya, karena lingkungan juga pengaruh seperti tadi saya atur. Kalau kita di lingkungan yang mayoritas seperti ini mungkin jarang kita menemukan gesekan dengan agama lain. Tapi kalau di tempat-tempat yang umum kan lebih sering terjadi interaksi antar pemeluk agama. Itu tokoh masyarakat mungkin juga tokoh agama terutama harus menjadi ujung tombak. Bahkan di setiap materi yang disampaikan ketika harus menyampaikan, kalau kita tausiah, pengajian, kalau mereka mungkin ada khutbah atau apa juga harus menyatakan itu, materi toleransi itu harus diungkapkan sehingga